Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya akan melakukan penerbangan yang kedua ya. Masih menggunakan drone andalan Cina LR7 punyanya E-Flight. Oke, kita letakkan dulu. Tadi waktu terbang gugurannya sedikit, tapi ketika sudah sampai bawah malah ada guguran besar ya. Oke, GPS sudah langsung di 14. Acro mode. Kita pakai acro. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kita arming. Ready to fly. Kita take off. Untuk penerbangan yang kedua ini alhamdulillah sudah mulai terang, teman. Jadi cahaya itu sudah ada. Jadi lebih nyaman ya di mata, lebih enak pemandangannya. Kalau terbang dalam posisi low lag itu selain berisiko menguji adrenalin. Kanan kirinya tadi waktu penerbangan yang pertama itu benar-benar gelap, itu nggak kelihatan apa-apa. Dan posisi kita nembus kabut, semakin horor ya, semakin horor. Oke, saya terlalu kenceng ya sepertinya, naik di kecepatan 70 kecepatan, tapi throttle-nya cuma 40. Sepertinya anginnya ke arah utara, jadi kita throttle sedikit aja sudah naiknya kenceng. Oke, dari kejauhan itu Merapi sepertinya berselimut kabut di bagian bawahnya. Sepertinya atasnya masih, alhamdulillah masih kelihatan ya. Mudah-mudahan nanti cerah sampai atas, sehingga kita bisa update kubah lava bar ada ya. Oke, ini pohon ikonik ya, pohon paling tinggi di lereng Merapi. Menurut saya itu paling tinggi, teman-teman, karena yang pertama dia tumbuh di Posong Gede. Posong Gede itu seperti bukit di kaki Gunung Merapi yang paling tinggi ya, Posong Gede, dan itu pohonnya itu ada di atas bukit menonjol paling tinggi. Teman-teman bisa sering menyebutnya dengan pohon ikonik, pohon tantangan. Oke, jarak di 2 kilo kita sudah setengah perjalanan, karena jarak dari tempat saya take off ke puncak Merapi itu jaraknya sekitar 4 kilo ya, dari pos pembabatan itu. Saya sepertinya nggak bisa terlalu mepet karena kabutnya itu sepertinya sampai bawah ya. Oke, saya tak langsung ambil ketinggian aja, langsung naik. Langsung ambil altitude naik. Karena kita nggak tahu, teman-teman, kabut ini kabut basah atau kabut kering ya. Mudah-mudahan hanya kabut tipis dan tidak basah. Oke, Masya Allah, Merapi di antara awan ya, indah sekali. Di antara kabut-kabut. Jarak 3 kilo. Sebentar lagi kita akan sampai 1 kilo lagi, insya Allah, di kubah lava Merapi, yaitu sebuah kubah yang bisa dibilang sangat aktif sekali ya, kubah lava Baradaya. Nah, di sini guguran, tempat jatuhnya guguran di sebelah sini, di bawah sini. Tapi sepertinya warnanya gelap semua karena kemarin diguyur hujan.
diguyur hujan. Oke, kalau dari Babatan maupun Senowo ya, itu flight time untuk naik itu cepat teman-teman. Ini cuma sekitar 5 menit sampai. Kemungkinan nanti 4 menit sampai ya. Kalau dari gerbang Merapi maupun Kali Putih itu hampir 10 menit. Nah, istilahnya habis hanya untuk di perjalanan saja. Tapi kelemahannya kalau kita terbang di sini, kita nggak bisa mengeksplor di sebelah kanan. Saya paling suka itu terbang di Kali Putih, karena dia benar-benar ada di tengah-tengah kubah lava ya. Di bawah kubah lava, jadi bisa ke kanan dan ke kiri. Karena teman-teman bisa lihat, kubahnya itu memang besar sekali, jadi nggak bisa dieksplor dari satu sisi sebelah kiri atau kanan, itu nggak bisa, harus di tengah-tengah untuk bisa mendapatkan dua sisi. Oke, kita coba lewat tengah teman-teman ya, biar teman-teman bisa lihat nanti bagaimana sih kondisi kubah lava Peradaya yang di tengah ini. Tuh, mengeluarkan asap sulfatara ya, serem. Isinya adalah batu-batu besar. Dan ini terbentuknya itu sepertinya kalau saya lihat ya teman-teman, nggak sampai setahun udah sebesar ini. Karena saya waktu awal terbang di Merapi itu, kubah lava Peradaya itu masih kecil aja di puncaknya, sekarang sudah sampai bawah. Sepertinya terjadi guguran kecil. Oke, kita sudah sampai. Kita telusuri ke atas dulu ya. Oh, ada guguran di atas. Batu-batu besar ya, terlempar. Tinggi sekali. Langsung tercipta api gitu teman-teman. Langsung tercipta awan panas. Langsung menutupi bagian atas, jadi visual saya langsung ketutup ya. Karena ini bukan sekedar batu, ini adalah batu lava yang benar-benar baru aja temperatur drone saya langsung naik teman-teman, karena ada di antara awan-awan panas ya, di antara awan panas guguran. Terjadi pasir longsor dari atas. Sebentar, kita nunggu awannya turun dulu. Tadi saya nggak boleh terlalu dekat karena tuh lempar-lemparannya dari tadi nggak henti. Ketutup ya, ketutup ini visualnya, jadi saya nggak begitu bisa
melihat dengan jelas. Ini terjadi batu dan pasir yang longsor dari atas. Biasanya terjadi itu ketika terjadi guguran. Wis, sebelah kanan ada batu-batu, saya nggak boleh terlalu mepet, apalagi dalam posisi visual yang sedikit tidak bisa clear ya, kemana arah lebaran batunya kita nggak bisa melihat. Oke, kita coba dekati atas, teman-teman. Sepertinya pusatnya dari sini tadi ya. Asap banyak sekali dari bawah, coba kita lihat. Kita telusuri dari bawah dulu. Sambil mendinginkan drone ya teman-teman. Kadang suka ngedive gitu, karena kalau ngedive itu kan anginnya masuk ke drone itu kenceng, jadi bisa mendinginkan prosesor. Itu kan langsung turun. Batu-batu berjatuhan dari tadi. Wush, masya Allah. Air terjun. Masya Allah. Air terjun batu lava, teman-teman. Langsung terjadi awan panas ya. Langsung terjadi awan panas. Coba kita lihat dari bawah aja. Kalau dari atas ketutup. Ketutup asap, karena asapnya itu hari ini ke atas. Biasanya kan ke samping atau apa, ini ke atas, jadi visualnya itu nggak bisa clear, malah berbahaya malah. Berjatuhan, teman. Besar sekali ini. Masya Allah. Ngeri ya. Batu-batu panas terlempar-lempar dari puncak Merapi. Dari tadi nggak ada henti, teman-teman, gugurannya itu. Tinggi sekali, saya nggak boleh mendekat. Masya Allah, mengerikan. Mengerikan sekali. Batu-batu berjatuhan. Gede banget ini. Bentar. Di depan itu sepertinya terjadi longsor besar, teman-teman. Kelihatan dari APG ya. Tuh. Awan panas di atas itu kelihatan ya. Tapi saya nggak bisa dekat. Karena risiko tinggi. Nggak kelihatan tiba-tiba dari celah-celah asap panas ini. Awan panas ini, tuh kan batunya. Langsung terjadi longsor. Allah Akbar. Allah. Mengerikan ya. Batu longsor dari puncak Merapi. Dan ke pasir-pasir juga. Batu dan pasir panas. Tercipta APG, teman-teman. Tuh. Saya benar-benar nggak bisa mendekat. Sebentar, saya harus benar-benar menghindar dari awan panas ya. Karena memang nggak dianjurkan drone untuk menembus awan panas. Siapa yang tidak menganjurkan ya tetap pilot drone sendiri ya. Karena itu temperaturnya sangat tinggi.
Yang dihindari dari gunung berapi itu kan awan panas ya. Salah satunya adalah awan panas selain dari materialnya. Ya Allah. Mengerikan, batu-batu berjatuhan. Ush. Batu-batu berjatuhan dan longsor dari puncak Merapi. Langsung teman-teman, ini fresh from the open ya. Ya Allah. Saya nggak tahu berapa panasnya teman-teman. Tapi ini benar-benar langsung dari kubah lava ya. Dan langsung ketika gugur itu mengeluarkan awan panas. Ini benar-benar longsor besar sekali teman-teman. Kalau menurut saya ya. Biasanya kan kecil-kecil, ini benar-benar besar. Hari ini kita beruntung untuk bisa mengabadikannya. Saya nggak boleh terlalu pendek, terlalu menikmati pemandangan, mengagumi pemandangan, jadi saya terlena ya untuk ingin bisa mepet ke bawah. Tapi sangat berisiko ini karena batu-batu dari atas itu terus saja mengalir ya, terjatuhan. Ya Allah. Ngeri ya Allah. Sebuah fenomena yang disuguhkan oleh Merapi. Insya Allah kita coba naik teman-teman. Dari tadi nggak ada henti, pasir dan batu berjatuhan. Tuh masih longsor terus. Saya pengen naik tapi di atas itu asap awan panasnya itu nggak hilang-hilang. Wih, sampai terlalu dekat terjadi guguran lagi. Tuh batunya tinggi-tinggi teman-teman. Ngeri. Benar-benar pagi hari ini Masya Allah mengerikan sekali. Merapi. Tiada henti ya teman-teman ya. Kiriman batu dan pasir panas dari puncak Merapi. Tuh. Saya ingin ke atas sebenarnya. Tapi kita tunggu dulu hilangnya awan panas di atas supaya bisa terlihat jelas nanti. Coba kita mendekat ya. Temperatur koronnya langsung naik. Sebentar, saya naikkan dulu. Saya pindah tempat dulu teman-teman supaya prosesornya dingin ya. Karena prosesornya itu tadi kepanasan. Ini ada guguran lagi, kecil. Nah, tadi pusatnya sepertinya dari sini. Dari sinilah pusatnya teman-teman. Tuh kan, berjatuhan dan sangat rawan ambrol. Nah, di sini pusatnya. Tuh, ambrol kan. Ambrol lagi. Nah, saya di depan sini kok saya curiga ini sebentar lagi ambrol ini, ambrol besar.
Oke, saya coba untuk hover di sini ya. Turbulensi. Jadi untuk hover drone itu susah ya teman-teman ya. Apalagi ini angin bertiup dari bawah ke atas, itu untuk menstabilkannya susah. Oke, saya akan coba diam di sini, tapi baterainya sebenarnya sudah limit ya. Nanti di 33 kita turun. Baterai di 3,3 volt. Oke, sepertinya udah cukup teman-teman. Kita akan terbang untuk baterai yang ketiga insya Allah nanti ya. Oh, Masya Allah, clear sekali cuaca hari ini. Itu kanan ada Sumbing yang dengan gagahnya menemani Gunung Merapi. Dari kejauhan ada 3 saudara. Lurus kita itu ya. Itu Sumbing, Sindoro, dan Perahu. Hari ini cerah sekali dengan awan-awan tipisnya ya. Insya Allah indah sekali. Oke, hari ini kita bisa merekam Insya Allah fenomena yang menarik dari Merapi. Benar-benar disuguhkan sebuah fenomena, yaitu longsornya batu dan pasir masih panas, yang bisa dibilang itu longsor besar. Ya lumayan lah, lumayan. Dan Merapi seperti itu hal biasa teman-teman ya. Memang dia itu, Merapi itu karakteristiknya memang seperti itu, yaitu longsor-longsor, guguran-guguran seperti itu, karena kubahnya ada di lereng gunung. Jadi menurut kami yang orang Magelang, kalau seperti itu malah insya Allah nggak begitu berbahaya ya, karena memang karakteristik dia seperti itu. Daripada nanti tidak ada aktivitas, nah malah bahaya. Malah bahaya, karena nanti ada penyumbatan atau mungkin menyimpan tenaga itu yang kami tidak inginkan ya. Oke, jarak di 1 kilo ini flight time-nya lama sekali, yaitu di 22 menit ya. Insya Allah nanti sampai bawah 24, lumayan flight time-nya. Oke, jarak di 700 meter. Hari ini saya take off dari pos Mbabatan, pos pemantauan Gunung Merapi. Jaraknya dekat sekali, hanya 4 kilo ya, 4,4. Oke, habis ini kita coba penerbangan yang ketiga. Oke, suara drone sudah kedengeran, saya kurangi kecepatan. Saya kurangi kecepatan dan juga ketinggian biar mudah untuk landing. Karena dari kecepatan 100 saja ya. Oke, saya ada di sini seperti biasa. Disarmed. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat menegangkan teman-teman. Kita tadi terbang di antara batu-batu yang terlempar-lempar ya. Dan kadang
pelemparan batu itu melebihi drone, maka harus hati-hati. Tadi ada fenomena unik, pasir dan batu yang berguguran masih dalam kondisi panas. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman untuk mengikuti perjalanan kami update Kubah Merapi. Insya Allah akan saya update continue untuk melihat bagaimana perkembangannya dan fenomena unik yang disuguhkan oleh Merapi. Oke, terima kasih. Like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.